Welcome back to my channel. Hari ini kita akan melanjutkan seri Alexander Agung kita. Kita masuk ke penaklukan Kekaisaran Persia. Kalau kalian penasaran sama videonya, keep on watching. Kita masukkan Alexander menyeberangi Hellespont pada tahun 334 sebelum Masehi. Dengan jumlah tentara sekitar 48.100 infanteri, 6.100 kavaleri, dan armada laut yang terdiri atas 120 kapal dengan kru kapal sekitar 38.000 orang. Pasukan ini berasal dari Makedonia dan dari berbagai negara kota Yunani selain juga tentara bayaran serta pasukan dari Trakia, Paeonia, dan Iliria. Setelah memperoleh kemenangan pertama melawan pasukan Persia dalam pertempuran Granikos, Alexander menerima penyerahan kota dan harta benda di Sardis, salah satu ibu kota provinsi di Persia. Alexander lalu bergerak menuju pesisir Ionia, Halikarnassos. Alexander sukses melakukan pengepungan pertamanya. Dia berhasil memaksa musuh-musuhnya, yakni kapten tentara bayaran Memnon dari Rhodes dan satrap dari Persia di Karia, Orontobates, untuk mundur ke laut. Setelah menaklukkan Karia, Alexander menugaskan Ada untuk memimpin urusan pemerintahan di Karia. Ada sendiri mengadopsi Alexander sebagai putranya. Dari Halikarnassos, Alexander menuju ke pegunungan Likia dan daratan Pamphylia. Dia menaklukkan semua kota pesisir dengan tujuan untuk menyulitkan armada laut Persia jika kota-kota di pesisir dikuasai oleh Alexander. Maka kapal-kapal laut Persia tak akan bisa berlabuh. Mulai dari Pamphylia, di sekitar itu tidak ada lagi pelabuhan yang penting pun melanjutkan kampanyenya ke daratan dalam di Termessos. Alexander mengampuni kota Pisidia di kota Gordium, ibu kota kuno Pirgia. Alexander menjumpai ikatan Gordia yang terkenal tak dapat dibuka. Menurut legenda, orang yang mampu membukanya akan menjadi Raja Asia. Alexander merasa bahwa tidak masalah bagaimana ikatan itu dibuka, dan dia pun memotongnya dengan pedang. Setelah menghabiskan musim dinginnya dengan melakukan kampanye di Asia Minor, pasukan Alexander menyeberangi gerbang Silisia pada tahun 333 sebelum Masehi dan mengalahkan pasukan utama Persia di bawah pimpinan Darius III. Dalam pertempuran Issus pada bulan November, Darius melarikan diri dari pertempuran sehingga pasukannya kacau balau. Dia meninggalkan istrinya, dua putrinya bersama ibunya Sisigambis, serta sejumlah besar harta. Setelah itu dia menawarkan kesepakatan damai kepada Alexander. Darius menawarkan akan menyerahkan seluruh wilayah yang telah ditaklukkan oleh Alexander serta tebusan sebesar 10.000 talen untuk menebus keluarganya. Alexander menjawab bahwa dia adalah Raja Asia, maka hanya dia sendirilah yang berhak mengatur masalah pembagian wilayah. Alexander bergerak maju untuk menguasai Suriah serta bagian besar dari pesisir Levant. Namun setahun kemudian pada tahun 332 sebelum Masehi, ia terpaksa harus menyerang Tyre yang pada akhirnya dia taklukkan melalui pengepungan yang terkenal. Setelah menaklukkan Tyre, Alexander membantai semua penduduk pria dan menjual semua wanita dan anak-anak menjadi budak. Hancurkan Tyre, sebagian besar kota dalam rute ke Mesir menyerah, kecuali Gaza. Gaza memiliki sesuatu benteng kuat yang di atas bukit dan terlindungi. Pada awal pertempuran Gaza, Alexander memanfaatkan alat-alat yang sebelumnya dia pakai untuk menyerang Tyre.
Setelah 3 kali gagal menyerang, benteng itu pada akhirnya berhasil ditembus, namun Alexander harus mendapat luka di bahunya. Seperti halnya di Tire, semua penduduk pria dibantai, wanita dan anak-anak dijadikan budak. Di pihak lain, Yerusalem membuka gerbangnya dan menyerah pada Alexander. Menurut Yosefus, Alexander diperlihatkan buku ramalan Daniel, mungkin bab 8, yang isinya adalah bahwa seorang raja Yunani yang kuat akan datang dan menaklukkan kekaisaran Persia. Setelah melihat buku itu, Alexander mengampuni Yerusalem. Alexander memasuki Mesir pada tahun 332 sebelum Masehi. Di sana ia dipandang sebagai seorang pembebas. Dia memperoleh gelar penguasa baru alam semesta dan putra dewa Amun di Orakel Oasis Siwa di Gunung Libya. Sejak saat itu Alexander kadang disebut sebagai putra asli Zeus Amon, dan mata uang yang kemudian muncul menggambarkan dirinya dengan hiasan tanduk kambing sebagai simbol kedewaannya. Pada masa tinggalnya di Mesir, dia mendirikan Alexandria atau Iskandaria yang kelak akan menjadi ibu kota kerajaan Ptolemaik setelah kematian Alexander. Dari Mesir pada tahun 331 sebelum Masehi, Alexander pergi menuju ke timur, ke Mesopotamia, sekarang Irak Utara, dan sekali lagi mengalahkan Darius dalam pertempuran Gaugamela. Lagi-lagi Darius terpaksa kabur dan meninggalkan arena pertempuran. Alexander mengejarnya sampai ke Arbela. Gaugamela akan terbukti sebagai pertempuran terakhir dan paling menentukan antara Alexander dan Darius. Alexander lalu bergerak menuju Babilonia dan menaklukkan kota tersebut. Persia. Dari Babilonia, Alexander melaju ke Susa, salah satu ibu kota Persia, dan merebut harta bendanya yang legendaris. Alexander mengirim sebagian besar pasukannya ke ibu kota seremonial Persia, Persepolis, lewat jalan kerajaan, dan dia sendiri memimpin tentara-tentara pilihannya melalui rute langsung ke kota tersebut. Alexander harus menyerang jalan masuk ke gerbang Persia di pegunungan Zagros modern yang telah diblok oleh pasukan Persia di bawah pimpinan Ariobarzanes, dan kemudian menghancurkan Persepolis sebelum garnisonnya dapat mengamankan harta benda. Ketika memasuki Persepolis, Alexander mengizinkan pasukannya untuk menjarah kota dan kemudian menyuruh mereka berhenti. Alexander tinggal di Persepolis selama 5 bulan. Dalam masa tinggalnya di ibu kota, kebakaran terjadi di istana timur Xerxes dan menyebar ke seluruh kota. Banyak dugaan mengenai apakah kebakaran itu terjadi karena kecelakaan atau sebagai tindakan pembalasan atas pembakaran Akropolis Athena pada masa perang Yunani-Persia kedua. Arianus dalam salah satu kritiknya mengenai Alexander menyatakan, "Aku juga tidak percaya bahwa Alexander menunjukkan pengertian yang baik dalam tindakan ini atau bahwa dia dapat menghukum rakyat Persia atas tindakan masa lalu." Alexander lalu pergi mengejar Darius lagi, pertama-tama ke Media dan kemudian ke Partia. Raja Persia tidak lagi dapat mengendalikan nasibnya dan dia ditawan oleh Besus, satrapnya di Baktria, dan juga kerabatnya. Ketika Alexander datang, Besus dan anak buahnya telah menusuk Darius sampai mati. Besus selalu menyatakan dirinya sebagai penerus Darius dengan nama Artaxerxes V sebelum kemudian mundur ke Asia Tengah untuk melancarkan serangan gerilya terhadap Alexander. Mayat Darius dimakamkan oleh Alexander di dekat makam para pemimpin Achaemenida lainnya. Dengan upacara pemakaman yang suci, Alexander mengklaim bahwa sebelum wafat, Darius telah mengangkat Alexander sebagai penerus tahta Achaemenida. Kekaisaran Achaemenida atau Kekaisaran Persia pada umumnya dianggap telah runtuh dengan meninggalnya Darius. Alexander kini menganggap diri sebagai penerus sah dari Darius. Melihat Besus sebagai pemberontak yang mengancam tahta Achaemenida, Alexander pun melakukan serangan untuk mengalahkannya.
Kampanye militer ini pada awalnya direncanakan untuk melawan Besus, pada akhirnya menjadi petualangan Alexander di Asia Tengah. Alexander mendirikan kota-kota baru yang semuanya diberi nama Alexandria, termasuk Kandahar modern di Afghanistan dan Alexandria Exarchate atau yang terjatuh Tajikistan modern. Kampanye ini membawa Alexander melewati Media, Parthia, Arya atau Afghanistan Barat, Drangyana, Arakosia atau Afghanistan Tengah dan Selatan, Baktria, Afghanistan Tengah dan Utara, dan Scythia. Besus dihianati pada tahun 329 sebelum Masehi oleh Spitamenes yang memegang posisi tak jelas dalam kesatrapan Sogdiana. Spitamenes menyerahkan Besus pada Ptolemaios, salah satu rekan terpercaya Alexander, dan Besus pun dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi ketika di suatu waktu Alexander sedang sibuk di Jazartes dalam rangka menghadapi serbuan pasukan nomad berkuda, Spitamenes malah memimpin pemberontakan di Sogdiana. Alexander mengalahkan pasukan Scythia dalam pertempuran Jazartes dan dengan segera melancarkan kampanye militer melawan Spitamenes. Alexander berhasil mengalahkannya dalam pertempuran Gabai. Setelah kalah, Spitamenes dibunuh oleh anak buahnya sendiri yang kemudian memohon perdamaian pada Alexander. Setelah menguasai Persia, Alexander mengambil gelar Persia, raja dari segala raja atau Sahansah, dan mengadopsi beberapa ciri khas dari Persia, pakaian, kebiasaan. Yang paling terkenal adalah adat proskinesis, kemungkinan adat mencium tangan sebagai simbolis atau sujud di tanah yang biasa orang Persia lakukan di depan atasan mereka. Orang Yunani menganggap bahwa gerakan tersebut itu hanya boleh dilakukan kepada dewa, dan mereka menganggap bahwa Alexander berusaha untuk mendewakan dirinya dan menyuruh orang untuk melakukan itu padanya. Akibatnya dia kehilangan banyak simpati dari para pengikutnya dan akhirnya dia meninggalkan kebiasaan tersebut. Suatu hari rencana pembunuhan pada dirinya terungkap. Salah satu perwiranya yaitu Pilatos dihukum mati karena tidak dapat menangani rencana pembunuhan itu dengan cepat. Kematian seorang putra mengharuskan ayahnya juga harus ikut mati. Dan demikianlah Parmenion yang bertugas menjaga harta benda di Ekbatana dibunuh secara diam-diam atas perintah Alexander supaya dia tidak dapat membalaskan kematian putranya. Alexander juga pernah secara langsung membunuh pria yang sudah menyelamatkan nyawanya di Granikos, yaitu Kleitos si hitam, karena mereka sedang mabuk dan berdebat di Marakanda. Di kemudian hari, dalam kampanye Asia Tengah, rencana pembunuhan kedua terungkap kembali. Kali ini diprakarsai oleh pelayan prianya sendiri, sejarawan resminya Callisthenes dari Olintus, yang tidak lagi disukai oleh Alexander karena memimpin oposisi terhadap usahanya untuk memperkenalkan proskinesis. Dituduh terlibat dalam rencana pembunuhan tersebut, namun tidak pernah ada kesepakatan di antara para sejarawan mengenai keterlibatannya dalam persekongkolan. Ketika Alexander pergi ke Asia, dia menugaskan jenderalnya Antipatros sebagai pemimpin dengan berpengalaman politik dan militer dan bagian dari garda lama yang melayani Filipus untuk mengurus Makedonia. Penghancuran Alexander terhadap kota Thebes telah membuat kota-kota lainnya diam sehingga Yunani terjamin aman selama Alexander absen. Masalah yang muncul adalah ancaman dari Raja Sparta Agis III pada tahun 331 sebelum Masehi.
yang untungnya dapat diselesaikan oleh Antipatros. Agis dikalahkan dan dibunuh oleh Antipatros dalam suatu pertempuran di Megalopolis setahun kemudian. Antipatros selalu meminta Alexander untuk menghukum Sparta, namun Alexander lebih memilih untuk mengampuni mereka. Masalah lainnya adalah perselisihan antara Antipatros dan ibu Alexander, Olympias. Masing-masing dari mereka sama-sama mengeluh kepada Alexander mengenai yang lainnya. Secara umum, Yunani mengalami periode perdamaian dan kemakmuran selama kampanye militer Alexander di Asia. Alexander juga mengirim balik sejumlah besar harta hasil penaklukannya yang berhasil meningkatkan perekonomian dan pengembangan perdagangan antar daerah di kekaisarannya. Namun dalam prosesnya, Alexander terus-menerus meminta tambahan pasukan serta penduduk dari Yunani untuk mengisi berbagai daerah di kekaisarannya. Tindakan ini sangat melemahkan Makedonia bertahun-tahun setelah kematiannya dan akan berujung pada kekalahan dan pendudukan Makedonia di Romawi. Guys, kalian suka nggak sama video hari ini? Sorry ya, aku ngomongnya agak cepat. Dan iya, ceritanya tuh ini kan segmennya biografi dan sejarah gitu. Ceritanya aku mau buat satu segmen baru ya, tetap kita akan tayangnya 1 minggu sekali. Yaitu kayak aku akan menceritakan ulang cerita rakyat, cerita daerah gitu. Awalnya aku mau mulai dari Indonesia dulu nih, dari Aceh. Nah, jadi kalau kalian punya saran-saran menarik, itu kalian bisa komen di bawah biar aku tahu. Dan ya, kalau kalian suka sama videonya, tolong tinggalkan like-nya di bawah, abis itu komen, share, dan subscribe, bunyi lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video baru aku. See you again, bye.